Sebelum mulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ini. Berarti hadir semua ya. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum Ibu menjelaskan pelajaran ini, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari kita belajar ini. Tujuan kita belajar dari sistem pertidaksamaan untuk kalian bisa lebih mengerti apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kedua, tujuannya adalah kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel dengan benar. Menyelesaikan berarti mengerjakan soal. Ada yang mau speed up? Materi kita tentang apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linear variabel, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang persamaan linear dua variabel. Berbeda ya, yang satu pertidaksamaan linear variabel dan kedua persamaan linear dua variabel. Sekarang, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang persamaan linear dua variabel? Silakan. Apa itu persamaan linear dua variabel? Suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear. Berarti dua sistem apa? Dua sistem apa nak? Persamaan linear. Dua sistem persamaan linear. Persamaan linear dua variabel kemarin dapat dilakukan dengan dua cara. Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ya. Satu substitusi dengan eliminasi. Dapat dilakukan dengan substitusi dan eliminasi. Sekarang tolong perhatikan, Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Di situ pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dengan tanda besar, kecil, lebih besar dan lebih kecil. Pertidaksamaan linear dua variabel memiliki bentuk AX ditambah BY lebih kecil dari C, AX tambah BY lebih apa itu lembaran itu? Lebih besar atau lebih kecil? Sudah itu untuk kedua, tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan menganti tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan. Berarti kalau dia dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau kecil, diubah dalam bentuk sama dengan. Jadi menjelaskan tentang bentuk soalnya. Sudah itu untuk pertidaksamaan linear kita harus mencari titik potong. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sudah itu apa lagi? Dia mempunyai titik koordinat kartesius. Di situ ada contoh. Tentukan daerah penyelesaian. Coba ya perhatikan cara pembacaan soal. Di situ ada lambang kan? Karena itu perhatikan kamu masih banyak yang belum bisa membaca lambang. Di situ 2
Y sama dengan 6. Apa lambang pertama kita tadi? Katanya lambang diubah menjadi sama dengan. Ini lambang kan? Diubah menjadi sama dengan. Kedua, dia harus mempunyai titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Sekarang ibu nanya, dalam grafik itu terdiri dari sumbu apa, Be? Deki? Sumbu apa, Be, Deki? Siapa yang bisa? Terdiri dari sumbu apa, Be, Nak? Di dalam grafik itu terdapat sumbu apa? Ya, silakan. Sumbu X dan sumbu Y. Di sini 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti untuk nilai Y kita ubah menjadi 0. 2X ditambah Y-nya tadi berapa? 0. 0 sama dengan 6. Keluarkan nilai 2X. 2X sama dengan 6. Keluarkan nilai X sama dengan berapa? 6 bagi 2? 3. Itu untuk nilai X. X-nya berapa jadi? 3,0. Sekarang mencari nilai sumbu Y. Kalau sumbu Y yang kita cari nilai X. Berarti X-nya sama dengan berapa? 0. Masukkan lagi. Coba silakan kamu perhatikan lagi di situ. 2X ditambah Y sama dengan 0. 2, X-nya berapa tadi di situ? 0 ya, ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 0 ditambah 6. Berarti Y sama dengan 6. Kalau sudah didapatkan nilai 3,0, sudah itu berapa lagi kita tadi dapat? 6,0. Nah, itu didapat titiknya 3,0 dan 0,6. Kamu perhatikan gambar grafik di situ. 0,3. Berapa? Sumbu X-nya sudah berapa? 0,3 dan 6, ini nilai berapa ini? 3. Berarti 0,3. Berapa pada sumbu X? 0,6. Ini 0 kan? Ini nilainya 6. Terdapat pada sumbu berapa? Y. Sekarang dari materi itu siapa yang sudah ngerti? Sudah ngerti belum? Sudah. Sekarang ibu nak bertanya. Ada pertanyaan enggak dari materi itu? Nah, apa? Apabila tidak ada sumbu X, apa masih bisa dibuat grafik? Nah, ada pertanyaan dari kawan kamu, katanya, Bu, bagaimana kalau tidak ada sumbu X? Apakah bisa dikerjakan atau membuat grafik sekarang? Si Beta nanya dengan ibu. Sebelum ibu menjawab, ibu nanya dulu dengan kamu. Bisa tidak digawekan itu kalau tidak mempunyai sumbu X? Tahu tak? Coba tunjuk tangan, jatuh. Silakan. Siapa? Apa pendapat siapa? Hah? Tidak bisa. Nanti tidak bisa dikerjakan. Mengapa dia tidak bisa dikerjakan? Siapa yang lain? Kata David tadi tidak bisa. Kalau sumbu X itu tidak bisa. Sekarang siapa yang bisa? Mengapa tidak bisa? Nina? Yo? Apa dia? Pertanyaan Beta tadi apa? Pertanyaan Beta tadi? Bu, kalau dia sumbu X tidak ada, bisa tidak dibuat grafik, kata itu? Iya, Beta? Dijawab oleh David? Tidak bisa.
Yo, yang lain ada? Karena sumbu X dan sumbu Y berhubungan. Mak mana dia nak buat grafik kalau sumbu X tak katek nak? Ya, coba baik. Misal kamu nak pergi harus pakai jilbab warna putih. Kalau dia nak pakai jilbab putih, tak mungkin kamu nak pergi kan? Nah, itulah juga kalau kita membuat grafik, dia harus terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tapi, ngerti kan ini? Kalau sudah ngerti, Ibu minta kita diskusi dulu. Diskusi bentuklah dalam buat kelompok. Berapa kita biasanya buat kelompok? 5 kalau? 5 kelompok. Sekarang, silakan. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, awak kemana lagi Jo? LKPD apa itu? Makan poya. Perhatikan. Di sini langkah pertama. Di sini ada soal LKPD. Ibu minta tolong kamu diskusikan dengan kelompok kamu masing-masing. Nanti Ibu minta perwakilan presentasi ke depan. Untuk 2 orang kelompok bagi Ibu tonjok untuk memperhatikan hasil presentasi kamunya dan Ibu minta pendapat. Dari kelompok Ibu minta pendapat kamu apa hasil dari presentasi kawan kamu yang presentasikan ya. Ini ada soal langkah ke ini. Kerjakan ini. Dan untuk terakhirnya Ibu minta kesimpulan dari hasil pekerjaan kita ini. Hasil kesimpulan ya, bukan kesimpulan kita nih. Kesimpulan dari LKP. Betul. Nah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Kasih waktu 15 menit.
Di buku cetak ada kan? Buka buku cetaknya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanya dengan ibu. Gotta walk. Jadi 1 itu. Ibu tuh coba kamu ikuti ibu. Mereka tuh mana ke atas ya? Mana ya? Ini berapa? 5,0. 5 itu bentuk X kan? Ini ini X ini? Yes. Mana X? Berarti X-nya berapa? Min 5. 5. Jadi kamu ini ya. Di mana? Iya, min 5. Di mana min? Min Nah, misalnya ya, kamu jika 6,7. 6,7, 6-nya itu sumbu X, 7 itu sumbu Y. Jadi Pak, kalau 6 cari sumbu X. Kalau sumbu X kan apa? Bintang ya. Sumbu Y tegak lurus. min kilo. Kilo bawa.
Yang mana? Sudah? Sudah? Ibu ingin bertanya, Bu? Soal. Kamu cari yang tahu? Yang nomor 5,0 mana minimal? Nih. Yang 5 ini 0. Yang ini sekarang 0 10. Yuk, tarik. Sudah? Belum? Tunggu. Sudah belum? 6 menit lagi ya waktu ya. Kamu berapa? Minimal koma? No, mana minimal? Nih, nih, nolnya mana? Nih, 0,10. Sini, kamu lurus. Betul, jadi kan? Yuk, ini mereka diskusi. Yung komen Berarti bayang-bayangannya ini, nah tapi baca ini. Nah, sama baca ini kan? HP.
Apa HP? Himpunan penyelesaian. Nah di sini tulis apa ini gambar apa? Aku dari soal Mary. Oh soal ini nih nah. Mana? Itu tadi soalnya mana? Nanti dibuat soal Mary. Nanti ini hasil dari ini nah. Ajarkan tulis semuanya. Explore dulu aja. X andainya X 0. Hasil kamu mana? X 0. Titik satu Iya, mau. titik 5. Ini butiran dia aja cukup. Ada titik kartesius sudah dia. Kesimpulan dari itu. Ada kan? Yang sudah dijelaskan di ini tadi, fokus tadi. Kesimpulannya Kesimpulannya tuh buka soal. Kesimpulannya tuh Iya, cepatlah. jadi satu ini kan kalau yang soal itu tadi kan kalau ini kan cuma sudah? Iya. Kelihatan dulu nggak yang tinggalan kan? Oh sudah? Kita presentasikan. Ini sudah berapa ini? Berapa itu sudah belum? Sudah. Berapa itu nak? Sudah belum? Yang ini? Sudah. Nah sekarang siapa duluan yang nak presentasi? Bapak. Bapak kamu, Bapak 1. Bapak 1, 2, 3, 4, 5. Bapak 1 dulu yang ini. Ya. Nah dengarin. Dengarin dulu nak. Kelompok 1 akan presentasi. Ibu minta nanti yang ada kelompok 2, 3, 4, 5. Bapak tolong diperhatikan presentasinya. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan kamu tanyakan dengan kelompok 1. Ya silakan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikannya. Oke. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ketidaksamaan dua variabel linier. Ya. Tulis video tadi nak. Yuk. Soalnya adalah tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan
ketidaksamaan 2x min y lebih jawabannya 2x min y lebih besar dari min 10 menjadi 2x min y sama dengan min 10. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. 2x min y sama dengan min 10. 2x min 0 sama dengan min 10. 2x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 dibagi 2. X sama dengan min 5. Diperoleh dari min 5,0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. 2x min y sama dengan min 10. 2x 0 min y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10. Min 10. Y sama dengan 10. Diperoleh 0,10. Nanti yang kelompok lain tolong diperhatikan. Mungkin ada pertanyaan karena hasil mereka sama. Semua X-nya mana? Ini nak dia ya. Kalau yang namanya sumbu X itu ada positif, ada juga negatif. Ya, silakan nonton dulu, nanti kita bahas ya. Ya, silakan. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Katanya nilainya berapa di situ? 0, min 5,0 dan 0,10. Itu untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang hitungannya dengan kelompok 2, 3, dan 4. Apa menurut pendapat kamu dari hasil kelompok 1? Tunjuk tangan kelompoknya. Yuk, tunjuk tangan. Ya, ketahui ini cati. Kamu tadi dengar enggak hasil presentasi rombongan? Nah, coba. Mengerti? Kelompok ini 3. Ada pertanyaan? Yang mana? Praktek juga ini suaranya. Yang mana nak? Sumbu? Apa sumbu X-nya? Kata positifnya. Tidak ada nilai positif. Itu untuk pertanyaan kelompok 3. Kelompok 4. Ada pertanyaan? Oke, kita jawab sika-sika ya. Siap-siapkan. Pertanyaan dari kelompok 3 katanya tidak ada sumbu X positif. Ya, yang kelompok 4. Sudah ngerti ya, Bu? Ya, silakan kelompok 5. Tolong dijawab. Dapat 5 dari mana, Bu? Nah, nilai min 5 terdapat dari mana? Ya, silakan kita jawab dulu dari kelompok 5. 4. Ini kelompok 5, berarti kelompok 4. Kata kelompok 4
diperoleh dari min 10 dibagi 2. Udah ngerti belum? Oke. Kata apa lagi tadi? Min 10 dibagi 2. Min 10 bagi 2. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, sekarang itu untuk jawaban kelompok 4. Sekarang jawab kelompok 3. Katanya maka tidak ada sumbu X yang positif. Ya, silakan. Karena di sana sudah tertulis ada minimal, jadi tidak perlu dituliskan lagi yang positif. Nah, jadi nak, kalau menurut pendapat kelompok 1 katanya tadi apa? Katanya apa? Karena di situ apa nak? Karena sudah ditulis lagi 5 negatif dan tidak perlu dituliskan lagi yang positif. Karena katanya jawaban isi dan negatif 5. Jadi tidak perlu lagi penulisan dalam positif. Nah, ada pertanyaan lagi nak? Nah ini ya, Ibu jelaskan lagi. Di sini jawaban kelompok 1 katanya di situ ditulisnya min 5 langsung negatif. Padahal dalam bentuk pembuatan grafik kita harus ada mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Ada juga positif dan ada juga negatif. Walaupun tidak ada positif, tapi setidaknya dalam pembuatan grafik masih ditulis positifnya. Nah, mungkin menurut kamu jawabannya min 5,0. Cukupnya min 5. Itu salah. Tapi buat dia juga paling di sini negatif, berarti di sini positif. Ya, berarti harus ditulis juga untuk sumbu X yang positif. Itu untuk memperjelas jawaban kalian. Sekarang itu sudah hasil presentasi kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 3 presentasikan. Yang lain dengarkan. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari ketidaksamaan dengan mengganti tanda ketidaksamaannya dengan tanda yang dengan 2x min y lebih besar dari sama dengan atau sama dengan min 10 menjadi 2x min y sama dengan min 10. Itu jelaskan apa kata tulis. Jelaskan ya. Maaf, boleh jawab. Yang video pertama tadi berhenti sendiri HP. Yang video pertama tadi berhenti sendiri HP.
Baiklah kawan-kawan, carilah titik potong terhadap sumbu X dan Y dan sumbu Y. Titik potong sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka 2X min Y sama dengan min 10. 2X masukkan nilai X-nya nilai Y-nya sama dengan 0 sama dengan min 10. 2X sama dengan min 10. Jadi X sama dengan min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Diperoleh min 5,0. Sudah? Silakan. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2, kelompok 3? Ya? Kelompok 5? Bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa bisa menjadi min 5? Karena bilang tadi. Ya, Pak, sini. Silakan. Karena X sama dengan minus 10 dibagi 2. Minus 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Sudah ngerti? Oke. Silakan. Sekarang kesimpulan dari soal tersebut. Penjelasan. Ya, silakan. Tidak. Dari kegiatan 1 dan 2, kita harus memahami dan menentukan titik potong sumbu X dan Y. Nanti harus kita kerjakan kegiatan pertama ya. Tapi kita harus memahami langkah-langkah dalam pertidaksamaan linear. Itulah tujuan kita dalam belajar pertidaksamaan linear 2 variabel. Sudah Ibu sebutkan tujuan kita belajar pertidaksamaan linear 2 variabel adalah menyelesaikan soal dengan benar atau memahami soal-soal yang ialah contohnya soal yang Ibu kasih. Kedua, pengertian atau deskripsi dari pengertian pertidaksamaan linear 2 variabel. Sudah kamu jelaskan kan tadi? Nah, sekarang Ibu minta kesimpulan. Kata ini tadi, kata Ida, kesimpulannya apa dari langkah pertama dan kedua kita harus apa Ida? Memahami dan menentukan titik potong sumbu X dan Y terlebih dahulu. Harus memahami titik potong sumbu X dan sumbu Y dahulu. Selain itu, siapa lagi? Kesimpulan. Silakan. Ya, silakan. Dari soal 1 dan 2 kita harus menggunakan tahap-tahap dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel untuk menggambar grafik. Nah, berarti dalam penggambaran grafik kita harus menggunakan tahap-tahap yang digunakan dalam pertidaksamaan linear. Berarti Ibu anggap sudah selesai ya kegiatan ini? Berarti Ibu anggap sudah mengerti. Silakan dikompor LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya, tolong dikumpulkan. Dan ini yang ini nanti. Ini dikumpulkan ini. Ditulis. Ini mana? Ini tengah. Lagi. Ini sudah. Nah, untuk diskusi sudah selesai. Ibu minta tolong buka buku cetak halaman 162. Di situ ada soal nomor 1. Ya. Halaman 162.
2 dibuka. Ada soal nomor 1. Alem. Mana buku kau, Lem? Nah, halaman berapa, Lem? 162. Ibu minta tolong dikerjakan yang nomor 1. Kita tunggu, kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan. Silakan. 10 menit waktunya. Yang nomor 1 ya.
Sudah dapat, ini kan sudah didapat. Ini cari ini, baru kamu cari gambar grafiknya. Yang saya tadi lah. Dapat kawan. Ini cari yang kedua. Lima X ditambah 3 tambah hitung lagi yang kayak ini. Nah, baiklah. Ini soalnya sistemnya kayak ini. Cara pengerjaan sama dengan yang tadi ya. Kita mencari ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti jawabannya ada berapa kak? 2. 24. 41 soal jawabannya ada 4. Berarti kata ibu cukup nomor 1. Dikerjakan ibu sore, siapa yang maju ke depan? Sendiri-sendiri, bukan diskusi ini. Ya, yang tadi diskusi kan. Nah, ini soal individu masing-masing. Waktu 2 menit lagi.
Cari sumbu X. Cari sumbu X. Siap-siap bagi siapa yang disorot sumbu Y. Coba jelaskan. Dijelaskan. Yang lain perhatikan kasih jawaban Dina. Untuk mencari nilai X, maka misalkan Y itu 0. Jadi 5X plus 3Y lebih kecil atau sama dengan 15. 5X plus 3 masukkan nilai Y yaitu 0 sama dengan 15. 5X plus 0 sama dengan 15. 5X sama dengan 15. Mencari nilai X sama dengan 15 dibagi 5, yaitu X sama dengan 3. Jadi titik potong X yaitu 0,3. Benar jawabannya? Nah, tepuk tangan dulu. Silakan dulu ya. Yang jawab, jangan cewek terus. Ketik. Ya, siapa yang jawab? Ibu minta yang jawab dulu yang maju. Teki? Sebenarnya tidak. Oleh sumbu apa itu? Sumbu X atau sumbu Y? Itu berapa? 3Y atau 35? 3Y. Apa ini? 35. Sudah? Coba jelaskan. Untuk sumbu Y 5X ditambah 3Y sama dengan 15. 5X diketahui 0 min 3Y sama dengan 15. Itu berapa? 5 kali 0?
istirahat 5 kali 0 itu 0. 5 kali 0. 5 kali 0 ya. Itu ngapa ada yang kurang, ada yang tambah itu? Kira. Soalnya 5x ditambah 3 ya, ngapa di situ 5 kali 0? Nah, ya. Nah, udahlah. Udah benar ya jawabannya? Tepuk tangan pula buat kita. Rapi kan? Tolong dikumpul. Itu tugasnya yang tadi. Ya, dikumpul. Apa lagi? Kumpul masalahnya. Ini dong. Sudah. Sudah belum? Ibu minta kesimpulan keseluruhan. Tadi kesimpulan KPD. Sekarang ibu minta kesimpulan dari kita belajar ini. Siapa yang tahu? Ya. Sebenarnya adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dan berderajat satu yang dihubungkan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, kecil dari dan besar dari. Dan mempunyai kumpulan penyelesaian atau HP dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dan belajar membuat grafik. Benar? Kesimpulan kita belajar dari sistem perpindahan di variabel. Nah, untuk tugas selanjutnya untuk besok masih ada pelajaran matematika juga. Ibu minta tolong kerjakan halaman 170. Sudah? Sudah. Halaman 170. Kalau PR-nya dikerjakan yang nomor 2 ya. Mungkin cuma itu yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini setelah ini pelajaran cakap. Rizky dengan Ibu cakap. Jadi itulah ya, ulangi lagi. Masih materi kita kemarin kebersamaan. Materi kita apa ini? Materi untuk besok. Apa kata Ibu tadi? Tolong dibaca halaman 162. 170. Tolong kerjakan soal di rumah. Dengar. Ya. Siapa yang tidak mengerjakan berarti dia apa itu? Tapi yang tidak mengerjakan tugas dihukum usah. Lari. Jadi mungkin cuma itu yang dapat disampaikan ya. Sekarang silakan.